Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Rizky Rizaldi dengan NIM 1972488164 dengan mata kuliah Sistem Operasi SI131A. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen proses, task dan proses, penjadwalan proses, dan penanganan error handling. Yang pertama, manajemen proses. Manajemen proses itu bagian terpenting dari upaya pengembangan dan peningkatan proses. Manajemen proses ini dapat didefinisikan sebagai suatu cara dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Kemudian, sistem operasi yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Yang pertama itu ada membuat dan menghapus proses menggunakan sistem proses. Yang kedua ada menunda atau melanjutkan proses. Maksud dari menunda ini adalah ketika ada dua proses berjalan, maka yang diproses adalah satu buah proses duluan sehingga proses yang kedua menunggu, maka akan ditunda gitu. Yang ketiga itu menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, dan yang terakhir menyediakan mekanisme untuk penanganan. Di sini ada contoh gambar manajemen proses sistem operasi. Nah, yang kedua, task dan proses. Apa itu proses? Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses juga dapat didefinisikan sebagai unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses ini berisi instruksi, data, program counter, register pemroses, stak data, alamat pengirim, dan variabel pendukung lainnya. Selanjutnya, pengertian proses menurut para ahli. Yang pertama, menurut Silberschatz, yaitu suatu proses adalah lebih dari sebuah kode program yang terkadang disebut text section. Proses ini juga mencakup program counter, yaitu sebuah stak untuk menyimpan alamat dari instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya dan diregister. Yang kedua, menurut Tannenbaum, yaitu suatu proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel di dalamnya. Kemudian, jenis tugas dan proses. Yang pertama ada tugas atau proses menurut sistem, yaitu berasal dari program sistem. Nah, mereka datang dari sistem bahasa, sistem utilitas, dan sistem operasi. Yang kedua ada tugas atau proses menurut aplikasi, yaitu berasal dari aplikasi sendiri. Selanjutnya itu yang ketiga, penjadwalan prosesor. Penjadwalan adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Selanjutnya, status proses pada prosesor. Ya, status proses yang menurut Silberschatz, yaitu yang pertama ada new, yaitu status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Yang kedua ada running, yaitu status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi oleh prosesor. Nah, yang ketiga ada waiting. Waiting itu status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu event. Contohnya itu kayak proses input atau output. Yang keempat itu ada ready, yaitu status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya. Yang terakhir ada terminate, yaitu status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Selanjutnya ada status proses menurut Tannenbaum. Yang pertama itu ada running, yaitu pada saat menggunakan CPU pada suatu waktu. Yang kedua ada ready. Ready itu proses diberhentikan sementara karena menunggu proses lain untuk dieksekusi. Nah, yang terakhir ada blocked. Blocked itu tidak dijalankan sampai event dari luar yang berhubungan dengan proses tersebut terjadi. Selanjutnya kriteria penjadwalan. Yang pertama itu ada fairness. Fairness adalah menjamin tiap proses mendapat bagian dari pemroses yang adil. Yang kedua itu ada response time, yaitu waktu yang digunakan untuk pemakai secara interaktif dan meminimalkan waktu tangguh.
Yang ketiga itu ada turnaround time. Itu waktu tangguh dari mulai proses datang sampai proses tersebut selesai dieksekusi atau selesai di running. Nah, yang keempat itu ada efisien. Efisien itu pemroses dihitung dengan berapa perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses atau penggunaan waktu pemroses seoptimal mungkin gitu. Nah, yang terakhir ada throughput. Throughput ini adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 unit waktu. Selanjutnya, jenis penjadwalan pada prosesor. Penjadwalan jangka pendek, yaitu bertugas menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Selanjutnya ada penjadwalan jangka panjang, yaitu penjadwal ini bekerja terhadap antrian batch dan memiliki batch berikut yang harus dieksekusi. Nah, batch ini biasanya adalah proses-proses dengan menggunakan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemroses, memori, masukan atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Di sini ada diagram proses. Gambar diagram proses paling sederhana ini itu mulai, kerja, dan selesai. Nah, pada pengerjaan seperti ini, selepas status mulai, kemudian menjadi status kerja akan terus berlangsung di status kerja itu tanpa henti sehingga pada akhirnya proses itu mencapai status selesai. Yang terakhir ada penanganan error handling. Error handling adalah satu penanganan kesalahan atau error pada berbagai macam keadaan dalam pemrograman. Kelebihan dan kekurangan error handling. Kelebihannya itu membantu user dalam menangani kesalahan, mempermudah programmer dalam pendeteksian kesalahan. Resiko kehilangan data bisa diminimalisir, terus user tidak perlu melakukan restart program setelah terjadi kesalahan. Nah, kekurangannya ini memperumit kode program. Programmer harus benar-benar tahu kesalahan apa yang kemungkinan muncul gitu. Terus satu fungsi pada program bisa memiliki berbagai kemungkinan kesalahan. Bentuk-bentuk pencegahan dan perbaikan kesalahan dari error handling. Yang pertama ada error recovery, yaitu untuk memperbaiki kesalahan terdapat suatu kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan oleh user. Contohnya itu seperti itu. Yang kedua ada error prevention, untuk mencegah kesalahan user sehingga skala kesalahan user dapat diminimalisir agar tidak terjadi error yang lebih fatal di suatu sistem. Contohnya sebagai berikut. Tips sederhana untuk mencegah terjadinya error dalam program. Yang pertama itu menuliskan dengan teliti. Coba ikuti aturan penulisan program dengan benar dan konsisten. Yang kedua menuliskan dengan rapi. Coba ikuti aturan penulisan program yang baik atau mengikuti konvensi atau coding standar. Hal itu akan mempermudah dalam pencarian kesalahan program. Yang ketiga ada selalu konsisten dan penamaan variabel dan sejenis juga membantu mencegah terjadinya error karena terkadang kesalahan terjadi karena perbedaan huruf besar dan kecil atau tanda, koma atau titik gitu. Terus yang terakhir, pastikan algoritma yang digunakan sudah teruji kebenarannya. Selanjutnya, macam-macam jenis error. Sini ada macam-macamnya. Yang pertama ada cognitive error, yaitu kesalahan yang diakibatkan karena terlalu banyak konteks dan informasi status. Nah, contohnya sebagai berikut. Ada tombol download banyak. Nah, kita tidak tahu yang mana yang benar. Kedua itu ada perceptual error, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh ketidakjelasan keterangan dari petunjuk penggunaan yang menyebabkan kesalahan tanggapan dari pihak pengguna atau user. Contohnya di samping itu. Yang ketiga itu motor error, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh ketidaksinkronan antara mata, tangan, dan kemampuan yang dimiliki oleh user. Ya, contohnya seperti kita lihatnya A, kita malah tulisannya B gitu.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.